Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gaya sentral, yang dimana pada pertemuan yang lalu kita telah berhasil mendefinisikan bagaimana perumusan gaya sentral serta karakteristik yang dimiliki oleh suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral. Kemudian pada pertemuan 10 ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai gaya sentral. Oke, apa itu? Jadi terdapat 3 buah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ke-10 kali ini. Yang pertama itu adalah bagaimana cara kita untuk menemukan formulasi persamaan diferensial orbit dari suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral. Kemudian bagaimana perumusan energi pada gaya sentral. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan kasus sederhana terkait penerapan gaya sentral apabila persamaan dari orbit lintasan partikel tersebut diketahui. Baik, kita masuk yang pertama, yakni bagaimana melakukan perumusan persamaan diferensial orbit dari gaya sentral. Oleh karena itu, kita selalu melangkah di hukum 2 Newton. Oke. Nah, hukum 2 Newton untuk gerak partikel dalam medan gaya sentral itu secara umum kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan vektor gaya F sama dengan massa dikalikan dengan vektor percepatannya. Nah, pada video sebelumnya itu kita telah mendefinisikan persamaan percepatan dari suatu partikel yang bergerak dalam koordinat polar. Oke. Apabila kita tuliskan persamaan vektor percepatannya itu terdiri atas 2 komponen, yakni komponen radial, yakni r double dot kurang r dikali theta dot kuadrat, sedangkan ada juga komponen tangensialnya yang nilainya adalah r theta double dot ditambah 2 dikali r dot dikali dengan theta dot. Nah, perlu diketahui bahwa untuk gaya sentral itu kita tidak meninjau komponen tangensialnya. Kenapa? Karena kita ketahui bahwa gaya sentral itu merupakan gaya yang hanya bekerja sebagai fungsi jarak atau radialnya. Oleh karena itu, kita hanya menggunakan komponen pertamanya saja, yakni r double dot kurang r theta dot pangkat 2. Kemudian kita ketahui bahwa pada komponen tangensial itu diketahui bahwa momentum sudut dari suatu partikel yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral itu dia sifatnya tetap, dia tidak berubah terhadap waktu. Atau kita tuliskan L sama dengan M R pangkat 2 dikali dengan theta dot. Nah, di sini kita lakukan penyederhanaan karena L-nya konstan, M-nya juga konstan, yakni massa partikel. Oleh karena kita gabungkan saja. Jadi kita berikan suatu variabel baru yang kita beri simbol H. H itu merupakan konstanta yang merupakan hasil bagi antara momentum sudut per massa. Yang nilainya adalah H sama dengan R kuadrat dikali dengan theta dot. Oleh karena itu, dari persamaan H itu, maka kita bisa merumuskan theta dotnya. Yakni theta dot kalian merupakan hasil bagi antara H dibagi dengan R pangkat 2. Nah, sampai di sini kita bisa menentukan turunan kedua dari posisi sudutnya atau theta double dot. Dengan cara kita turunkan persamaan theta dot ini terhadap waktu, maka diperoleh DDT dari H per R pangkat 2. Perlu diingat bahwa R ini dia merupakan variabel yang bergantung terhadap waktu. Oleh sebab itu, kita turunkan, ini bisa kita tulis secara matematis, theta double dot sama dengan DDT dari H kali R pangkat minus 2. Nah, kalau itu kita turunkan terhadap waktu, maka nanti kita peroleh hasil minus 2H R dot dibagi R pangkat 3. Nah, kemudian nilai theta dot dan nilai dari theta double dot ini yang telah kita peroleh itu kita substitusi kembali ke persamaan hukum 2 Newton pada gaya sentral, tetapi hanya untuk komponen radialnya saja, R topinya. Oleh sebab itu kita peroleh gaya sebagai fungsi dari jarak sama dengan massa dikali R double dot dikurang
H kuadrat per R pangkat 3. Nah, sampai di sini, agar lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan persamaannya, maka kita mendefinisikan bahwa R itu adalah resiprok atau kebalikan dari variabel U. Ya, di mana U ini merupakan suatu fungsi yang bergantung terhadap sudut theta. Oleh karenanya kita tuliskan R sama dengan 1/U. Kalau kita cari turunan pertama dan turunan keduanya untuk variabel R ini, maka diperoleh R dot itu sebesar minus U dot per U pangkat 2, dan R double dot itu nilainya adalah minus U double dot per U pangkat 2 ditambah 2U dot kuadrat dibagi U pangkat 3. Nilai R dot dan nilai R double dot ini itulah yang kita substitusi ke persamaan gaya sentral yang tadi. Maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Oke. Nah, di sini kita recall kembali hubungan antara H, R, dan theta, yakni theta dot itu paling merupakan H per R pangkat 2, di mana H itu konstanta, yakni hasil bagi antara momentum sudut dibagi dengan massa. Di sisi lain, kita telah menyepakati kita bisa mengganti R dengan 1/U. Oleh sebab itu, R pangkat 2 itu dia akan menjadi U pangkat 2, sehingga diperoleh theta dot sama dengan H dikali U pangkat 2. Oleh karenanya, kita akan mencari U dot dan U double dot. Oke? Gunanya apa? Karena kita ingin mensubstitusi ke persamaan yang ini. Karena di persamaan ini itu ada variabel U double dot dan U dot. Oke? Yakni U dot itu adalah turunan fungsi U terhadap waktu, yang dimana kita bisa selesaikan menggunakan aturan rantai. Oke? Kenapa? Terhadap theta, sebab U merupakan variabel yang memiliki hubungan terhadap variabel theta. Oleh karenanya, du dt itu sama saja dengan du d theta dikali d theta dt. Atau du d theta dikali H U pangkat 2. Kenapa? Karena kita ketahui d theta dt itu merupakan theta dot. Theta dot ini U pangkat 2, sehingga diperoleh persamaan yang menggambarkan U dot. Nah, dengan cara yang sama, kita akan mencari U double dot, berarti nilai ini yang kita turunkan kembali. Maka kita peroleh suatu persamaan untuk U double dot adalah sebagai berikut. Terdiri atas dua suku. Nah, suku U dot dan U double dot inilah yang kita masukkan ke persamaan ini, persamaan gaya sentral sebagai fungsi dari U. Oleh karenanya, kita peroleh persamaan ini. Apabila kita sudah gunakan, maka kita peroleh suatu persamaan diferensial orde 2 yang menyatakan persamaan diferensial orbit seperti yang terlihat pada persamaan ini. Jadi, dari persamaan ini, itu kita bisa menentukan gaya yang bekerja pada suatu materi yang bergerak dalam pengaruh gaya sentral apabila fungsi orbitnya diketahui. Dan di sisi lain, apabila fungsi orbit ingin kita ketahui, itu bisa kita peroleh apabila fungsi gaya yang diterima atau yang dimiliki oleh materi tersebut itu juga diketahui. Oke. Nah, sekarang bagaimana perumusan energinya? Jadi energinya itu ada energi kinetik dan energi potensial. Untuk energi kinetik secara umum dituliskan ke dalam bentuk persamaan T itu sama dengan 1/2 mv pangkat 2, di mana V itu adalah komponen kecepatan dari materi yang bergerak dalam koordinat polar. Ada dua komponen, ada kecepatan radial dan ada kecepatan tangensial ini. Oleh sebabnya, kita peroleh persamaan energi kinetik untuk materi yang bergerak pada gaya sentral itu sesuai dengan persamaan ini. Nah, untuk energi potensialnya, kita ketahui bahwa gaya sentral itu sifatnya konservatif. Oke, karena sifat konservatifnya itu berarti kita bisa menemukan fungsi potensialnya dengan menggunakan persamaan minus integral dari fungsi gaya tersebut. Nah, sementara kita katakan untuk gaya sentral itu dia bergantung terhadap R pangkat 2. Oleh karenanya apabila
persamaan ini kita selesaikan, kita peroleh persamaan potensial sebagai fungsi jarak, yakni sebesar minus KL. Di sini, pada gaya sentral momentum sudut itu konstan, sehingga theta dot itu kita tuliskan menjadi L dibagi MR pangkat 2. Nah, nilai theta dot ini yang kita substitusi ke persamaan energi kinetiknya, maka kita peroleh persamaan energi total, yakni penyembuhan energi kinetik dan energi potensial dari suatu partikel atau materi yang bergerak di bawah pengaruh gaya sentral dapat dituliskan ke dalam bentuk persamaan ini. Ada 3 buah suku. Oke. Nah, di sini 2 suku terakhir itu kita definisikan sebagai potensial efektif. Yang besarnya adalah L pangkat 2 dibagi 2 L pangkat 2 dikurang K dibagi dengan R. Nah, sekarang kita akan coba mengerjakan satu buah contoh kasus terkait tentang gaya sentral ini. Jadi tentukanlah gaya sentral dari sebuah partikel yang bergerak dalam orbit sebagai berikut. Jadi pada kasus ini, itu kita diberikan suatu persamaan, yakni persamaan fungsi posisi orbit dari suatu partikel sebagai fungsi dari sudut theta, yakni R0 dibagi 1 tambah E cos theta. Oleh sebabnya, itu kita ubah terlebih dahulu persamaan orbitnya ke dalam bentuk variabel U. Oke, kenapa? Sebab kita ketahui untuk persamaan diferensial orbit itu dia tidak menggunakan variabel R, tetapi dia menggunakan variabel theta. Oleh karenanya, kita tuliskan U theta sama dengan 1/R sebagai fungsi sudut theta, maka kebalikannya adalah 1 tambah E cos theta dibagi dengan R0. Di sini E adalah suatu konstanta. Oke. Nah, tugas kita adalah mencari turunan pertama dan turunan keduanya. Untuk turunan pertama, du d theta itu bisa kita selesaikan dengan mudah, diperoleh minus E sin theta dibagi R0. Sedangkan untuk turunan keduanya, yakni minus E cos theta dibagi dengan R0. Karena turunan pertama dan kedua dari fungsi U terhadap theta telah kita ketahui, berarti kita tinggal mensubstitusi ke persamaan diferensial orbitnya saja. Kita masukkan nilai dari minus E cos theta per R0, kita masukkan juga persamaan U-nya, maka nanti diperoleh 2 suku di ruas kanan sebagai berikut, di ruas kiri, dan ada 1 suku di ruas kanan. Nah, apabila persamaan di ruas kiri ini kita selesaikan, maka kita peroleh 1/R0 sama dengan minus F sebagai fungsi dari jarak per MH kuadrat U kuadrat. Karena kita ingin fungsi gayanya sebagai fungsi dari jarak R, maka kita ubah kembali variabel U-nya. Oke, U menjadi 1/R, maka diperoleh hasil yang lebih sederhana, yakni FR sama dengan minus K per R pangkat 2, di mana K itu adalah suatu konstanta yang nilainya M K pangkat 2 dibagi dengan R. Jadi inilah persamaan gaya sentral yang dimiliki oleh partikel yang bergerak menurut lintasan sebagai berikut, 0/1 tambah E cos theta. Oke. Baik, kalau begitu sekian untuk materi pertemuan 10 mengenai gaya sentral. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.